Andri Tejadharma, pemegang saham Bank Centris Internasional, tak berhenti menghadapi kezaliman pemerintah. Setelah seluruh harta pribadi maupun istrinya disita oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Jakarta 1, kini harta anaknya, Rudolf Yustian juga mulai diincar. Hal itu terlihat setelah Rudolf Yustian, Rabu siang tadi memenuhi panggilan dari KPKNL Jakarta 1. Kepada News Comment, Rudolf yang didampingi Japaris SH, kuasa hukum Andri Tejadharma, mengaku tidak mengerti kenapa dia harus disangkut pautkan dengan persoalan Bank Centris Internasional. Ya, saya menyampaikan juga di atas bahwa saya sama sekali jujur tidak tahu menahu masalah kasus ini. Baru tahu itu tahun 2021 karena surat pertama diterima itu sekitar tahun 2021 lah kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu menyangkut masalah papa saya dipanggil untuk kasus BLBI ini yang di Bank Sentris. Nah, di atas tadi pun juga tidak ada sesuai yang di berita acara tadi, di tulisannya itu kan pertamanya kan di surat panggilannya penyelesaian ya. Nah, tapi tadi sama sekali tidak ada menyinggung, jadi lebih ke arah ya kita sebagai pelaksana kita harus melakukan SOP kita mensosialisasikan bahwa ada kemungkinan dikenakan tindakan keperdataan terhadap penerima hak dari Pak Andri Teja. Dalam hal ini Pak Rudolf. Ya kita juga ngerti, kita paham. Ya kita ada sedikit penjelasan lah dari Pak Japaris ya selaku tim hukum menjelaskan bahwa apa saja yang sudah kita lakukan selama ini. Lalu juga bahwa kita sudah memohonkan audiensi ya kalau nggak salah tadi ya, cuman masih belum ada jawaban kepastian kapan audiensi kepada pihak yang berwenang di atas KPKNL, mungkin DJKN ya, ya dan Satgas. Ya tapi di luar itu sih nggak ada masalah tadi. Justru malah saya nanya pendapat mereka justru gitu loh, maksudnya ini kalau menurut Mbak dan Mas itu yang kayak gini nih gimana gitu loh maksudnya. Saya jujur saya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu loh. Apalagi ngelihat angka 4,5 triliun tuh bukannya nangis malah ketawa gitu loh maksudnya. Itu sampai turunan saya ke berapa juga kalau emang iya ngutang gitu siapa yang mau lunasin kan gitu kan. Lunasinnya pakai apa gitu loh. Dan aset saya juga ya satu-satunya aset saya atas nama saya cuma rumah, itu pun saya beli pakai KPR gitu. Saya udah jelaskan juga tadi ya, tapi saya udah pusing lah, terserah aja mau ngapain, saya bilang begitu. Udah nggak tahu, mereka juga nggak tahu mau apa, mereka kan SOP kan gitu kan ya. Saya juga cuma menyampaikan apa yang dari hati saya dan apa yang dari pengetahuan saya gitu loh. Rudolf mengaku merasa aneh dengan pemanggilan dirinya atas kasus Bank Centris, juga dengan apa yang dialami orang tuanya, Andri Tejadharma, sampai dituduh sebagai penanggung utang negara sebesar 4,5 triliun rupiah. Sebagai penerima hak pertama kali, ya sebelumnya pernah dipanggil juga, tapi masalah sebagai direktur VIP kalau nggak salah, direktur PT VIP. Tapi ya waktu itu juga saya juga bingung kenapa saya dipanggil gitu loh. Rudolf pun mengaku pasrah. Dia hanya akan menjalani saja kehidupannya. Karena tidak tahu lagi harus berbuat apa dan bisa apa terhadap pemerintah dan negara. Berikut petikan lengkapnya. Sepertinya mereka bergerak dari PP 28 ya. Yang dimana di PP 28 itu kan menyatakan bahwa penanggung hutang itu adalah sampai derajat kedua ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan itu loh. Jadi kayaknya mereka mensosialisasikan juga bahwa ini Pak Rudolf juga bisa kena nih gitu loh. Kemungkinan dikenakan tindakan keperdataan. Gitu. Ya intinya dari panggilan tadi sih saya nyaman ya. Maksudnya mati kata kita di posisi yang sama-sama, saya sebagai orang yang menurut DJKN penerima hak gitu kan ya. Mereka melakukan panggilan karena mereka disuruh juga oleh DJKN gitu kan ya. Bahwa nih kamu harus panggil karena ini SOP-nya gitu ya. Saya ngerti, saya paham gitu. Nggak ada masalah sih sama mereka. Cuman kalau boleh saya komentar ya, sebenarnya saya juga agak menyesalkan ya kalau negara kita gini amat gitu loh maksudnya. Kalau memang ya ibaratnya, masa saya punya anak umur 6 tahun saya mesti jelasin ke dia pada saat udah umurnya gitu, kamu punya utang loh 4,5 triliun dari opa kamu. Kalau emang iya ada,
itu kan sebenarnya kan lagi dipermasalahkan juga, lagi kita masukkan ke dalam pengadilan juga, gitu loh. Nah, cuman lucu aja ya, lucu lah menurut saya udah nggak tahu bahasanya mesti apa lagi, lucu lah. Lihat angka segitu tuh ketawa, bukannya mau nangis, bingung udah mau ngapain lagi angka segitu. Oh, bayar pakai apa coba? Kalau emang iya ada angka segitu gitu kan. Dan pada faktanya kan menurut yang saya dengar juga bahwa itu tidak benar gitu kan ya. Bahwa Bank Sentris juga telah memberikan jaminan pada saat itu. Jaminannya nggak tahu kemana. Yang nerima saat itu BPPN. BPPN sekarang berubah menjadi ya DJKN, PUPN gitu kan ya. Lalu juga untuk masalah aliran dananya yang katanya sudah dikucurkan, itu ke nomor rekening yang berbeda gitu kan. Ya, itu semua sedang diuji di pengadilan lah. Ya cuman saya hormatilah mereka menjalankan sesuai SOP mereka. Nggak bisa dipapain lagi, nggak bisa nyalain mereka juga. Cuma berkaca sama panggilan-panggilan sebelumnya yang Pak Andre ya, kan seperti Nasrullah sekarang alami. Ya. Tapi akhirnya kan dana itu hanya dijalankan dan disita. Ya. Apakah mungkin ada kemungkinan? Ya mungkin aja, saya nggak tahu. Di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin sih. Kita nyebrang jalan sambil ngupil bisa mati, sambil ketabrak truk gitu kan, bisa aja gitu loh. Nggak ada yang tahu gitu ibaratnya. Kita hari ini sehat, besok sakit, nggak ada yang tahu gitu kan. Ada hakim gitu kan, ketemuin duit 1 triliun gitu, kita nggak tahu kan. Banyak yang aneh-aneh lah gitu. Nggak ada yang bisa tahu. Cuman ya udahlah, mau diapain lagi, jalanin aja. Saya ngerasa diri saya sebagai salah satu korban sih gitu. Cuman ya udah nggak tahu mau lapor ke siapa, nggak tahu mau ngapain, ke siapa coba saya mesti ngomong. Kalau ya itu yang tadi saya bilang, yang harusnya membela kita aja terima duit sampai 1 triliun, itu gimana coba, ya kan? Hakim itu kan ketangkep, yang harusnya melindungi kita dari judol malah jadi kaki tangannya judol. Orang pemerintahan ya udah nggak tahu lah saya mau ngapain, pusing. Udah ya duduk diam aja, lihat mau gimana. Kita melakukan upaya tetap meskipun kita tahu negara kita ya begini, cuman ya saya sudah mau gimana lagi, dijalanin aja udah. Dari percakapan tadi di atas itu ada solusi atau saran nggak? Nggak ada sih, nggak ada. Jadi benar-benar tadi itu cuman Mbak Sinta dan Pak Adriansyah memberitahu ke kita bahwa ya ini sosialisasi Pak, bahwa Bapak sebagai sebagai penerima hak dari pemegang saham ada kemungkinan dikenakan tindakan keperdataan. Udah itu doang. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang lain-lain, nggak melebihi itu, nggak kurang dari situ konteksnya tadi ketemu gitu.